Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Kampas 101, akan menjelaskan aplikasi audit aset tetap dan penggantian menggunakan program audit Common Language atau ACL. Pada kelompok 3, anggota kelompoknya itu Anisha, saya sendiri. Saya Desi Musikarini. Saya Ervina Yulianingrum. Studi kasus yang pertama itu audit aset tetap pada PT Sentosa Makmur. Berikut soal studi kasusnya. Dan berikut daftar aset tetap yang dimiliki e-laundry PT Sentosa Makmur. Selanjutnya, untuk pembahasan dan tutorial, studi kasus 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Saudari Desti. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Audit Common Language pada kasus aset tetap maupun penggajian pada PT Sentosa Makmur. Untuk audit aset tetap pada PT Sentosa Makmur, caranya pertama kita klik file, kemudian new, kemudian klik project, kemudian kita pilih create new program, kemudian kita klik praktik ACL, kemudian kita double klik, kemudian kita save file name-nya menjadi aset tetap akam 4101, kemudian kita klik save. Di sini kita klik next aja, kemudian pilih disk, kemudian setelah itu kita klik file Excel yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Di sini saya mempunyai daftar aset tetap e-laundry pada PT Sentosa Makmur, kemudian kita klik open, kemudian kita klik VCS and other type of computer, kemudian next, kemudian pilih file Excel, kemudian next, kemudian kita klik next. Nah, setelah itu kita klik file name-nya ini untuk aset tetap ACL, kemudian kita klik save, kemudian kita klik finish, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel untuk daftar aset tetap pada PT Sentosa Makmur. Kemudian ini adalah merupakan tabel proyek baru pada ACL untuk langkah pertama. Setelah muncul tabel ini, kita bisa tabel ini siap untuk dioperasikan untuk tahapan-tahapan yang berikutnya. Setelah kita menemukan tabel operasional seperti ini, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan verifikasi data. Cara melakukan verifikasi data itu dengan cara yang pertama adalah dengan melakukan pendefinisian file. Pendefinisian file ini berguna untuk mengecek apakah antara nama tabel dan isi tabel yang kita input itu telah benar atau tidak. Caranya kita klik edit, kemudian tabel layout, kemudian kita lihat. Nah, untuk tabel yang saya input ini, nama yang saya input telah sesuai semua, jadi tidak perlu ada perubahan sama sekali. Jika teman-teman memiliki trouble atau salah input pada kategori atau tab pada tabel di file tersebut, kalian tinggal double klik di tabel yang salah, kemudian kalian tinggal ganti di kode aset ini, kemudian kalian tinggal klik centang hijau yang ada di sisi kiri ini, kemudian kalian bisa di close kan. Nah, setelah itu, setelah melakukan pendefinisian file, kita langkah yang berikutnya itu adalah melakukan verifikasi tabel. Caranya, buka lagi tabel aset tetap yang kita punya, kemudian kita klik verify, kemudian kita klik verify file, kemudian add all, kemudian OK. Nah, langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, jika muncul 0 data validity error detected, berarti data kalian terhindar dari error-error yang ada. Nah, ini bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya dengan cara aktifkan tabel aset tetapnya kembali. Kemudian ini langkah berikutnya adalah cara untuk memberi notes atau tanda pada program ACL. Yang pertama adalah memberi note pada proyek. Caranya itu dengan membuka tabel aset tetapnya, kemudian klik file, kemudian klik properties, kemudian klik notes, terus kita kasih nama praktik ACL aset tetap PT Sentosa Makmur. Kita klik aja, kita klik. Nah, setelah itu kita klik OK, kemudian muncul otomatis akan tersimpan secara sendirinya si note yang telah kita buat. Langkah yang kedua adalah membuat note pada transaksi yang kita anggap transaksi fiktif atau transaksi yang tidak benar-benar terjadi. Kita ambil contoh pada transaksi nomor 11, kita klik pada sel nomor 11 ini, kemudian klik kanan, kemudian kita klik edit notes, kemudian di sini kita anggap saja ini merupakan transaksi yang tidak pernah terjadi. Kita kasih label aja transaksi nomor 11 adalah transaksi fiktif. Kemudian untuk menyimpannya kita klik OK, dan secara sendirinya itu akan tersimpan pada program ACL. Langkah
ketiga atau langkah menganalisis data pada program ACL itu langkahnya yang pertama kita aktifkan lagi tabel aset tetap ACL yang telah kita buat, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik filter, kemudian kita klik new, kemudian pada tabel expression kita ketik find, uh, kita ketik find, misalnya kita mau mencari data peralatan toko, kita masukkan kode transaksinya PT 003, misalnya kita ingin mencari transaksi peralatan toko. Nah, kemudian setelah kita klik ini, kemudian kita jangan lupa petik kurungnya, petik tutupnya, kemudian koma, kemudian masukkan di mana letak si kode transaksi PT 003 itu berada. Nah, di tabel saya ini PT 003 itu terletak di kode aset, kolom kode aset. Jadi kita ketik kode aset, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita klik verify. Jika muncul expression is valid, artinya untuk transaksi PT 003 ini ada ya teman-teman di tabel yang telah kita input sebelumnya. Jika belum valid, maka kalian bisa meng-cross check di mana letak salahnya. Bisa jadi kalian salah menginput di bagian expression atau memang transaksi yang kalian cari itu tidak tersedia di dalam tabel. Kemudian di sini kita klik OK, kemudian kita klik X, kemudian langkah selanjutnya itu kita melakukan langkah lanjutan untuk menggunakan expression find ini. Caranya kita klik analyze, kemudian on record, kemudian kita klik lagi tadi fungsi find-nya, find, buka kurung, PT 003, oh ya tanda petiknya lupa, 003, kemudian koma, kode aset, kemudian kita tutup kurung dan klik OK. Nah, di sini muncul berapa transaksi yang terjadi pada kode transaksi PT3 tersebut. Nah, untuk transaksi pada perusahaan PT Sentosa Makmur ini terdapat satu transaksi yang tercatat untuk kode transaksi PT 003. Nah, setelah ini langkah berikutnya adalah kita melakukan aktifkan tabel selnya lagi, kemudian kita hapus semua filter, kemudian filter ini digunakan untuk menghilangkan atau mengaktifkan filter yang telah kita gunakan pada tabel data ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari saldo tertinggi. Caranya buka tabel aset tetapnya kembali, kemudian klik kanan pada kolom harga aset, kemudian pilih quick sort descending. Nah, secara otomatis saldo pada perusahaan yang kita cari akan berubah dari saldo tertinggi menuju ke rendah. Setelah itu kita melakukan langkah selanjutnya adalah klik edit, kemudian filter, kemudian new, kemudian kita masukkan harga aset lebih dari 10 juta, kemudian kita klik di sini harga, kita save as menjadi harga, kemudian kita klik OK, kemudian langkah berikutnya untuk mengetahuinya analyze, kemudian control record, kemudian klik harga aset yang telah kita tulis sebelumnya, harga aset lebih dari 10 juta, kemudian klik OK. Nah, untuk harga aset pada PT Sentosa Makmur yang nilainya lebih dari 10 juta itu terdapat 7 transaksi ya teman-teman. Langkah yang terakhir dalam melakukan audit pada aset tetap PT Sentosa Makmur dengan menggunakan program ACL adalah melakukan cetak informasi biaya. Langkah pertamanya itu kita aktifkan tabel aset tetap, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik summarize, kemudian pada kategori summarize on kita pilih nama aset tetap, kemudian di subtotal file kita pilih harga aset, terus di other file kita pilih deskripsi, kemudian kita OK. Jangan lupa kita kasih nama pada tabel hasilnya. Di sini kita kasih nama summarize aset tetap, kemudian kita OK, kemudian kita klik yes untuk menyimpan. Nah, tabel summarize ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak uang PT Sentosa Makmur untuk aset tetap dan aset tetap mana yang memiliki nilai paling besar untuk dibelanjakan oleh PT Sentosa Makmur. Nah, pada PT Sentosa Makmur ini uang yang paling banyak digunakan itu untuk pembelian bangunan, yang kedua untuk membeli tanah, yang terakhir untuk membeli kendaraan bermobil. Tujuan PT Sentosa Makmur membeli
bangunan tanah dan kendaraan ini cukup besar adalah karena PT Sentosa Makmur ingin melakukan ekspansi perusahaan e-laundry ke berbagai daerah dan untuk menunjang operasional perluasan e-laundry tersebut. Langkah selanjutnya itu kita melakukan classify. Langkah melakukan classify itu kita aktifkan lagi tabel aset tetap yang telah kita buat sebelumnya, kemudian kita klik hapus semua filter, kemudian habis itu kita klik analyze, kemudian classify, kemudian pada kolom classify on kita pilih nama aset tetapnya ya teman-teman, kemudian di subtotalnya kita pilih harga asetnya, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini adalah telah muncul tabel klasifikasi yang dimiliki PT Sentosa Makmur. Baiklah, ini adalah output penggunaan aplikasi ACL pada audit aset tetap PT Sentosa Makmur. Untuk studi kasus yang kedua, itu audit penggajian PT Sentosa Makmur. Berikut soal untuk studi kasusnya. Dan berikut daftar karyawan dan gaji yang dibayarkan SDM PT Sentosa Makmur. Dan berikut data gaji yang diterima karyawan dan memiliki ID card-nya. Kasus yang kedua yang akan saya jelaskan pada penggunaan ACL ini adalah kasus penggajian pada PT Sentosa Makmur. Caranya kita sama seperti menjalankan ACL pada kasus aset tetap ya teman-teman. Yang pertama kita itu bikin program baru dengan cara file, new, kemudian klik project, kemudian kita pilih create new program, kemudian kita rename menjadi ACL penggajian, kemudian kita double klik, kemudian file name-nya kita ganti menjadi gaji PT Sentosa Makmur. Kemudian kita klik save, kemudian kita klik next, kemudian pilih this, kemudian pilih file Excel yang telah kita sediakan. Pada kasus penggajian ini saya mempunyai 2 file Excel yang akan diinput ke dalam ACL. Nah, Excel yang pertama ini, yang ini, kemudian kita pilih yang PCSN other, kemudian klik next, kemudian pilih file Excel, kemudian klik next, kemudian pilih next lagi, kemudian setelah itu kita ganti file name-nya jadi gaji PT Sentosa. Kita ganti menjadi file name-nya gaji. Kemudian kita klik save, kemudian kita klik finish and OK. Nah, di sini sudah terinput satu tabel daftar gaji pada PT Sentosa Makmur. Nah, setelah tabel daftar gaji PT Sentosa Makmur telah terinput ke dalam ACL dengan benar, langkah selanjutnya kita menambahkan tabel baru untuk daftar karyawan. Caranya kita klik file, kemudian kita klik new, kemudian klik new tabel, kemudian kita klik next, kemudian pilih this lagi, kemudian pilih tabel Excel yang kedua, yaitu daftar gaji yang diterima karyawan, kemudian kita klik open, pilih PCSN other, kemudian next. Salah, kita belum pilih filenya, pilih Excel file, kemudian next, kemudian pilih next, kemudian kita rename namanya menjadi karyawan, kemudian kita klik save, kemudian finish dan OK. Di sini telah terinput 2 tabel untuk kasus penggajian, yaitu ada tabel gaji dan tabel karyawan. Setelah tabel gaji dan karyawan telah terinput pada aplikasi ACL dengan baik, langkah selanjutnya kita bisa melakukan perintah join untuk mengetahui apakah antara daftar karyawan dan daftar gaji ini terdapat transaksi fiktif atau tidak. Sebelum saya menjelaskan tentang perintah join, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perintah join yang terdapat pada program ACL. Pada program ACL ini terdapat 2 perintah join. Yang pertama itu ada perintah join match record, yaitu perintah join yang berfungsi untuk menggabungkan primary file dan secondary file dengan menggunakan kata kunci yang sama. Dan yang kedua itu ada perintah join unmatched record yang berfungsi untuk menampilkan record dari primary file yang sama dengan secondary file. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan perintah join. Nah, cara pertama itu kita aktifkan dulu tabel gaji, kemudian kita klik data, kemudian kita pilih sort record, kemudian pada bagian sort on kita pilih NIP, kemudian kita klik OK, kemudian pada di sini kita beri nama sort
gaji, kemudian klik OK. Nah, tabel sort gaji telah jadi. Langkah yang kedua itu sama seperti langkah tadi, cuman untuk yang tabel karyawan. Kita aktifkan tabel yang karyawan, kita klik data, kemudian kita pilih sort report, kemudian di kolom sort on kita pilih NIP juga karena kita akan menjalankan perintah join yang pertama, yaitu perintah join match dengan cara memilih keyword yang sama antara primary file dengan secondary file. Kemudian kita klik di sort on, kita pilih NIP, kemudian kita pilih OK, kemudian di sini kita kasih nama sort karyawan, kemudian kita klik OK. Di sini juga telah jadi tabel sort karyawan. Nah, langkah berikutnya yaitu langkah untuk melakukan join match pada program ACL. Nah, langkahnya karena primary file-nya itu adalah gaji, jadi yang harus kita aktifkan tabelnya itu adalah tabel sort gaji. Kemudian kita klik data lagi, kemudian pilih perintah join table, kemudian kita klik yang main, kemudian pada primary key kita pilih NIP, kemudian pada primary file kita pilih semua file yang terdapat pada primary file ini. Kita pilih NIP, nama lengkap, besaran gaji, dan besaran tunjangan. Jangan lupa pre-resort primary table-nya diaktifkan agar meyakinkan bahwa pada kolom primary file ini telah terurut dengan baik. Nah, untuk secondary table kita pilih sort karyawan, kemudian secondary key-nya juga sama NIP, karena di primary tadi kita memilih kata kunci NIP, berarti di secondary kita juga harus memilih kata kunci yang sama, yaitu NIP. Kemudian untuk secondary file-nya sama, kita klik semuanya, yaitu dari NIP, nama, besaran gaji, dan besaran tunjangan. Kemudian jangan lupa di klik pre-resort secondary table-nya, kemudian pilih more. Di more ini pada bagian scope kita pilih all karena kita sekarang sedang menjalankan perintah join match. Kita pilih yang match primary record yang input all primary record. Kemudian kita klik OK dan jangan lupa memberikan nama untuk hasil akhir dari perintah join-nya. Di sini saya akan memberi nama dengan join match. Kemudian kita klik OK untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini terdapat hasil akhir dari perintah join pada program ACL. Di sini terdapat 3 NIP yang tidak terdaftar pada PT Sentosa Makmur, dan ini bisa disinyalir merupakan gaji yang dibayarkan oleh pihak SDM PT Sentosa Makmur kepada karyawan-karyawan fiktif yang ada pada daftar karyawan. Nah, di sini dapat kita beri notes untuk mengetahui yang NIP mana saja yang tidak ada pada PT Sentosa Makmur itu, sehingga nanti para auditor bisa menginvestigasi dari mana saja data itu berasal. Di sini kita klik edit notes, kita tulis transaksi pembayaran gaji pada karyawan fiktif. Kita klik OK, dengan sendirinya kita akan tersimpan. Nah, di transaksi nomor 4 juga merupakan transaksi fiktif, maka kita beri notes untuk mengetahui. Sama notesnya seperti tadi. Kemudian kita klik OK, kemudian di transaksi nomor 7 di transaksi nomor 9 itu juga merupakan transaksi fiktif. Nah, di sini kita ketik hal yang sama untuk notes-nya, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan daftar transaksi fiktif yang terduga terjadi pada PT Sentosa Makmur yang selama ini tidak diketahui oleh pihak direksi PT Sentosa Makmur. Setelah kita mengetahui hasil dari perintah match, kita akan mengetahui bagaimana kalau data yang terdapat pada PT Sentosa Makmur ini dilihat dari perintah join unmatch. Cara melakukan perintah join unmatch ini sama seperti perintah join match, yaitu caranya kita aktifkan terlebih dahulu tabel sort gaji. Kemudian kita buka dulu tabel sort gaji, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih tabel join table, kemudian pada primary key masih sama, yaitu
kata kuncinya yang NIP, kemudian pada primary file kita pilih semua kategori file yang terdapat pada kolom ini, yaitu nama, NIP, kemudian besaran gaji dan besaran tunjangan, dan diaktifkan juga pre-sort primary table-nya. Kemudian untuk secondary table-nya kita pilih yang sort karyawan, kemudian secondary key-nya tetap sama, yaitu NIP. Kemudian pada kolom secondary file kita masih sama untuk memilih semua kategori yang terdapat pada kolom tersebut, yaitu nama karyawan, NIP, besaran gaji, dan besaran tunjangan. Dan jangan lupa di klik pre-sort secondary table-nya, kemudian kita kasih nama terlebih dahulu, yaitu join unmatch. Kemudian untuk kolom warnya kita pilih all pada bagian scope, kemudian pada kategori pada kolom join kategori kita pilih yang unmatch primary record, kemudian kita klik OK, dan di sini muncul hasil akhir dari perintah join unmatch, yaitu terdapat 3 karyawan yang terduga 3 karyawan tersebut merupakan karyawan yang tidak benar-benar ada pada perusahaan Sentosa Makmur selama ini. Jadi nama karyawan ketiga karyawan ini dan NIP-nya ini merupakan NIP yang tidak benar-benar terdaftar pada PT Sentosa Makmur. Kemudian hasil ini sama dengan hasil join match tadi. Hasil pada join unmatch ini hasilnya sama join match, yaitu pada join unmatch ini kan terdapat 3 karyawan yang terindikasi merupakan karyawan yang tidak ada, atau bisa dibilang ini adalah karyawan fiktif. Jadi selama ini pihak SDM itu membayar sebesar 3 gaji untuk karyawan yang tidak terdaftar di perusahaan PT Sentosa Makmur. Dan di hasil perintah join match ini juga terdapat 3 NIP yang tidak match, yang tidak sama dari antara secondary file dan primary file. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada data PT Sentosa Makmur ini terdapat 3 karyawan yang terindikasi merupakan karyawan fiktif. Berikut output dari audit penggajian perintah join match. Dapat dilihat terdapat 25 orang karyawan yang dibayarkan gajinya oleh SDM PT Sentosa Makmur. Di antara 25 orang tersebut, terdapat 3 orang yang tidak terdaftar sebagai karyawan dan tidak memiliki NIP. Pada perintah join unmatch, 3 orang yang tidak memiliki NIP tersebut adalah Kenzo, Lina, dan Vinka. Nama-nama ini adalah karyawan fiktif pada PT Sentosa Makmur. Sekian penjelasan dari kelompok 3 terkait penggunaan aplikasi audit common language pada kasus aset tetap maupun penggajian pada PT Sentosa Makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.